Bapak, kita bergabung kembali lagi. Kok kencang ke wartawan ini? Konferensi pers hanya 10 menit, masing-masing 5 menit ya. Saya persilakan kelompok mana yang dulu? Kelompok 1, silakan. Oke, baik Pak Hamid, terima kasih. Sekarang kelompok 1 akan melakukan teatrikal terlebih dahulu. Pada suatu hari di siang yang terik, tapi langitnya cerah. Setelah kasus penertiban anak jalanan di Kota Damai Sejahtera, masyarakat menjadi sangat heboh. Penertiban ini masuk ke seluruh media sosial, jadi bahan gosip dari mulut ke mulut, karena Kota Damai Sejahtera dapat penghargaan KLA Anugerah Pratama. Oleh karena itu, Bu Wali Kota berinisiatif untuk mengadakan konferensi pers kepada rekan-rekan wartawan di Balai Kota. Jeng 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 jeng. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang para kawan-kawan media yang hari ini sempat hadir. Ada wartawan media cetak, ada wartawan elektronik, ada wartawan online yang sempat hadir di tempat kita. Yang kami hormati, Bu Wali Kota, terima kasih kehadirannya. Ini adalah program rutin dari Wali Kota Damai, Pemkot Kota Damai Sejahtera untuk berkomunikasi dengan wartawan. Terkait dengan penertiban ataupun penjangkauan pendampingan anak-anak jalanan yang kemarin sempat heboh, ini mungkin hari ini akan diberikan press release dan juga press conference kepada kawan-kawan wartawan sekalian. Kami persilahkan Ibu Wali Kota untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui kepada publik untuk penjangkauan anak-anak jalanan kemarin. Kami persilahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan media, baik dari media elektronik, online, dan juga dari RRI. Ada dari media cetak ya yang baru datang terakhir. Saya lihat catatannya baru disampaikan tadi oleh Pak Humas. Baik, jadi kemarin tanggal 25 September jam 10 pagi kami menemukan ada 2 orang anak sedang balita. Nah, kami sudah membawa kedua anak itu ke sosial, dan juga sebetulnya kami sudah bertemu dengan orang tua dari dua anak ini. Yang kemudian juga kami rapat singkat di kantor dinas sosial. Itu laporannya kami terima dengan kepala dinas pendidikan dan dinas sosial. Jadi pada pertemuan itu sebetulnya sudah ada kata-kata tidak lanjut yang sudah kami tetapkan. Jadi maksud dan tujuan dari pertemuan kita hari ini sebetulnya untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada rekan-rekan wartawan, dan juga kalau ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi akan kami sampaikan secara lengkap. Wartawan bertanya ke kami sehingga kami tidak 2 kali menjelaskan hal-hal yang sudah kami sampaikan. Pak Kepala Humas bisa di samping kami juga ada nomor tersebut, jadi klarifikasi apakah kami sampaikan itu diketahui oleh orang tua. Silakan Pak Humas. Ya, terima kasih Ibu Wali Kota. Teman-teman sekalian, tadi seperti disebutkan oleh Bu Wali didampingi oleh salah seorang orang tua yang kemarin, orang tua dari anak-anak yang kemarin terpapar ataupun ikut terlibat di dalam proses-proses penertiban. Jadi yang kami garis besari adalah ini adalah program yang akan terus berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak anak ya. Karena sebagai komitmen Kota Damai Sejahtera sebagai kota layak anak peringkat Pratama. Jadi program ini akan terus berkelanjutan untuk menjangkau
apapun namanya, kemarin itu penertiban atau yang lain-lain, sekarang ini sebenarnya ada menjangkau mereka agar terpenuhi hak-haknya. Yang kedua, Ibu Wali dan pemerintah kota sudah menyediakan program-program bantuan ya, dukungan-dukungan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak yang mungkin kalau nanti terpapar di situ, dan bantuan ekonomi maupun jaring pengaman sosial bagi keluarga di anak-anak yang bekerja di jalanan itu. Itu saja, barangkali kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan wartawan di wartawan media elektronik, media TV, barangkali dari ini ada Metro Mini TV. Silakan dari Metro Mini TV untuk menyampaikan pertanyaan. Atau nanti kita kumpulin ya, 3 ya. Metro Mini, ada wartawan online, ada juga wartawan cetak dan wartawan radio RRI. Ya, silakan mungkin dari Metro Mini dulu, setelah itu dari RRI. Oh ya, terima kasih Bapak. Nama saya Yus dari reporter Metro Mini. Tadi Ibu Wali Kota sudah mengungkapkan adanya dua anak di jalanan yang sudah ditangkap, dan itu juga sudah mendapatkan pemenuhan haknya. Namun ini yang saya ingin tanyakan adalah mengapa ini bisa terjadi di Kota Damai Sejahtera yang sudah mendapatkan KLA Pratama. Ini mengapa ini bisa terjadi, dan juga bagaimana usaha preventif apa yang akan dilakukan Pemda supaya ini bisa tidak terjadi lagi pada Kota Damai Sejahtera ini, karena sudah masuk KLA Pratama. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih Kak Yus dari Metro Mini TV. Dilanjut oleh Bu Yusi dari RRI. Silakan Bu Cici dari RRI. Silakan Bu Cici. Masih di mute, Bu? Masih di mute. Masih mute, Bu Cici. Bu Cici masih mute. Mohon di-unmute dulu mic-nya. Halo? Ya, monggo, Bu, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Saya dari reporter RRI mau menyambung pertanyaan dari rekan saya tadi dari wartawan Metro Mini. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Wali Kota bahwa ada dua anak jalanan, 2 orang yang sedang yang kena penertiban dari Satpol PP karena ulah mereka anak jalanan ini, maka anak ini kena razia. Nah, bagaimana dengan tindakan nyata dari Ibu Wali Kota tentang masalah ini, kasus ini? Apakah anak ini langsung dibawa ke dinas sosial atau ke dinas atau ke rumah aman? Nah, bagaimana? Apakah ada tindak lanjut nyata dari Bu Wali Kota? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Cici sudah ditanggap pertanyaannya atau masalahnya. Silakan kita lanjut dari teman-teman di Dek.com, dari wartawan online, nanti disambung dari wartawan cetak, yang salah satu wartawan cetak Pak Taufan. Silakan Mas Samsul. Ya, terima kasih Pak. Saya dari wartawan Detik.Dikduk. Di sini mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan anggaran. Ini kan anggaran yang kita besar Pak di Pemda Damai Sejahtera. Kok bisa ada anak jalanan itu Pak? Terus yang kedua, katanya KLA. Kok bisa masih ada anak di jalan untuk mengemis-ngemis? Ini gimana ini dapat peringkat Pratama KLA? Mungkin ini ada penyalahgunaan data nih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya, agak ngeri-ngeri sedap ini masalah data ya. Baik, lanjut Pak Taufan. Pak Taufan dari wartawan cetak. Ya Pak, mungkin saya mengikuti yang pertama saja ya Pak. Pertanyaannya bagaimana langkahnya, karena kan ini sudah kejadian Pak, ada anak jalanan, bagaimana pencegahannya, dan apabila ini terjadi lagi, langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wali, ada 4 pertanyaan.
Ini Bu Wali kebetulan mic-nya agak terganggu, nanti kami akan bantu penjelasan beliau, tapi nanti Bu Wali juga mungkin akan mempersilahkan kepada orang tua yang diajak ini, yang kemarin juga mendapatkan dukungan untuk intervensinya. Bu Wali, apakah mic-nya bisa ini? Kalau tidak mungkin bisa bergeser ke ini orang tua dari salah seorang anak yang kemarin mendapatkan terpapar dalam operasi. Silakan Bu Wali. Suara Bu Wali. Suaranya belum dengar Bu Wali. Kan Pak Kepala Humas saja yang menjawab. Ya, baik, siap. Oke, mungkin barangkali kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Itu ada satu statement yang ingin kita sampaikan. Tahun ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Damai Sejahtera untuk mewujudkan menjadi benar-benar kota layak anak. Memang persoalannya kota layak anak ini kita di peringkat pertama. Peringkat pertama itu adalah peringkat di mana sistem kita baru kita install ya. Sistem kita adalah sistem untuk melakukan pendataan, melakukan pemetaan, ya, upaya-upaya memeta kerentanan, termasuk melayani mereka yang sudah terpapar. Jadi operasi yang kemarin, kegiatan yang kemarin itu ditujukan untuk menjangkau sebenarnya. Memang belum akan tuntas sehingga kegiatan ini mungkin akan terus berlanjut. Jadi jangan heran kalau besok akan ada penjangkauan lagi untuk mengambil anak-anak yang sekarang ada di jalan. Itu akan upaya yang akan kita lakukan sampai dengan tuntas. Sampai dengan kapan belum tentu, belum tahu, kita akan tuntas. Ya, selain itu akan ada disiapkan beberapa program-program dukungan kepada orang tua, dukungan langsung kepada anak-anak untuk perlanjutan pendidikannya. Tidak hanya kita kirim ke sekolah, tapi nanti juga akan kita bantu psikososialnya agar anak-anak tidak lagi turun ke jalan karena teman-teman yang lain turun ke jalan. Jadi semuanya akan kita barangkali akan kita diberikan di ruang-ruang belajar di kampung-kampung atau di kelurahan-kelurahan, ada sanggar-sanggar belajar agar anak-anak terbiasa bersosialisasi di situ. Itu. Dan tentang anggaran, betul mungkin ada anggaran sosial, tapi memang skemanya ada refocusing ya kawan-kawan sekalian. Kita sedang pandemi, kita sedang ada COVID, dan kita akan konsentrasikan untuk menyelamatkan jiwa dan mortalitas maupun morbiditas teman-teman, sehingga anggaran ini mungkin akan beralih. Tapi kita akan berjanji untuk meneruskan berapapun anggaran yang ada untuk pemenuhan hak secara holistik. Itu statement dari Bu Wali yang sudah ada di dalam press release yang kita sampaikan kepada kawan-kawan. Barangkali ada testimoni dari ibu atau orang tua yang hari ini sempat hadir bersama Bu Wali hari ini. Silakan Bu Alfika. Ya. Gimana pendapat Ibu Bu Aya? Ya, silakan Bu Aya. Ini ke kawan-kawan wartawan, nanti kawan-kawan wartawan bisa bertanya nanti di luar sesi ini. Silakan Bu Aya. Iya, terima kasih Bu Wali. Tadi kayaknya ribet banget ya anak saya yang ngamen, kok sampai saya bisa masuk TV begini. Iya. Jadi selebritis Bu Aya. Jadi selebritis. Tadi sebelum saya duduk di samping Bu Wali aja, banyak banget wartawan, Ibu kenapa anaknya ngamen, kenapa anaknya bisa ketangkep? Gitu, ada nanya-nanya. Ya kalau anak yang saya ngamen kan gampang, cari duitnya banyak dapatnya gitu kan. Nah kalau saya dari pagi sampai siang nyari duit juga belum tentu dapat. Tapi ya mungkin ini rezeki saya kali ya, ditangkap sama Satpol PP ya. Jadi saya masuk TV. Halo, saya jadi masuk TV. Iya, jadi Bu Wali juga, bukan Bu Wali sih ya, kemarin ada yang datang tuh langsung ke rumah. Langsung kita ditanya-tanya nih macam-macam sekeluarga. Terus katanya mau ngasih bantuan. Alhamdulillah sih bantuannya kalau misalnya emang nanti udah turun, itu mudah-mudahan kita bisa ngembangin ya sama Bapak ya, bisa ngembangin, bisa jadi besar. Jadi anak nggak usah perlu ngamen lagi. Kemarin juga dari apa tuh yang sekolah-sekolah tuh apa sih tuh? Pada datang ke rumah, udah datang katanya mau ya kali ya, iya gitu. Pokoknya gitu dah. Udah datang ke rumah, terus katanya, Bu nanti sekolah anaknya sekolah sampai lulus gitu, SD. Wah seneng banget nih. Tapi kalau anak saya nggak dikasih biaya nanti ya saya suruh ngamen lagi ya Pak ya, awas aja. Jangan Bu.
Ya pokoknya gitu deh Pak. Maunya terima Baik, kasih baik. banyak Bu Baik, Wali. terima kasih Bu Aya. Ya Bu Wali, terima kasih Bapak. Ya ini teman-teman wartawan sekalian, ini tadi profil orang tua yang anak-anaknya kemarin terjaring, dan kita memang sedang memberikan banyak pemahaman ya kepada orang tua seperti Bu Aya ini yang belum memahami arti penting daripada anak-anak ini di masa depannya ya. Kalau hari ini dia bekerja, maka dia akan putus sekolahnya Bu Aya. Kalau putus sekolah berarti dia tidak akan berpendidikan. Kalaupun toh nanti jadi orang, dia orang bodoh, tidak bisa mengakses informasi dan lain-lain. Itu Bu Aya. Kita tidak tahu Bu Aya bahwa putra Bu Aya nanti mungkin calon pejabat, calon anggota dewan atau calon pengusaha besar. Kalau hari ini dibiarkan bekerja di jalanan, tentu saja cita-citanya nggak tercapai. Itu ya mungkin maksud Bu Wali membantu itu seperti itu ya. Jadi program yang disampaikan adalah kita menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak. Kita ingin membangun, menguatkan potensi ekonomi dari keluarga-keluarga seperti Bu Aya ini ya. Kemudian secara sistem ada jaring pengaman sosial yang memungkinkan kita mengetahui siapa yang rentan dan kita intervensi sebelum mereka menjadi korban di lapangan. Itulah saya kira kesimpulannya. Nanti kawan-kawan wartawan memang belum bisa secara keseluruhan menjelaskan. Silakan nanti ada wawancara khusus kepada Bu Wali setelah ini ya. Tapi Bu Wali kebetulan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Silakan nanti menghubungi kami ya. Mungkin 5 menit, 10 menit, silakan setelah sesi conference ini selesai, silakan nanti wawancara langsung. Itu saja saya kira teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kehadiran semuanya. Ibu Wali Kota, izin kami menutup kegiatan konferensi pers terkait dengan penjangkauan atau penertiban anak-anak yang dieksploitasi bekerja di jalanan pada hari kemarin. Itu saja. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup konferensi pers ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.